الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما حيث قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Hadirin jamaah a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah serta panjang umur sehingga kita bisa merasakan bulan Rajab dan melaksanakan sholat Jumat pertama di bulan Rajab ini. Semoga dengan segala karunia nikmat yang Allah berikan itu semua menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat bertakaikan salam selalu kita curah limpahkan kepada baginda alam, suri tauladan kita semua, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampai kepada kita yang insyaallah mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah pada umumnya, marilah kita tingkatkan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dalam artian melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Semoga kita semua bisa istiqamah, memegang teguh erat-erat keimanan kita hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Rajab, di mana sebagaimana perkataan para ulama, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan untuk menanam segala kebaikan, memulai segala sesuatu untuk persiapan Sya'ban dan puncak nanti pada bulan Ramadan. Di bulan Rajablah kita sudah seharusnya berusaha memulai melakukan segala kebaikan yang kita bisa. Mulai dari meningkatkan sholat berjamaah di masjid tepat waktunya, mulai membaca Al-Quran, mulai bersedekah, mulai untuk berbakti kepada orang tua, mulai segala kegiatan amal kebaikan yang bentuknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu kita rawat pada bulan Sya'ban, dan semoga kita bisa memetik hasil panen tersebut di bulan Ramadan. Karena amatlah sangat berat ketika kita datang di bulan Ramadan, tetapi di bulan Sya'ban, di bulan Rajabnya kita tidak memulai, kita tidak membiasakan dengan segala kebaikan. Maka dari itu mulailah berpuasa, walaupun puasa sunnah 1 hari. Semoga dengan itu kita bisa menanam segala kebaikan dalam diri kita, sehingga itu menjadi kebiasaan. Sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan,
kita bisa memetik hasil panen apa yang kita tanam dari bulan Rajab ini. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di bulan Rajab ini adalah dilipatkannya segala amal perbuatan kita. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, barang siapa, dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa pada bulan Rajab ini, maka dosanya 2 kali lipat dari hari biasanya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita mulai segala kebaikan dan menjauhi segala dosa-dosa, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah kita bisa selamat setiap harinya hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentu ini adalah amat berat. Apalagi ketika kita baru memulai untuk segala melakukan kegiatan amal kebaikan kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada setiap jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada setiap hambanya, yaitu berupa jiwa, berupa nafs dan hawa nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya sesungguhnya kami telah mengilhamkan kepada manusia berupa nafs, berupa hawa nafsu, dan kami sempurnakan penciptaannya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kejahatan dan berupa kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan berupa hawa nafsu kepada setiap hambanya. Bukan hanya berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi barang siapa yang memilih, yang menginginkan jalan kejahatan, Allah juga berikan kekuatannya. Maka dari itu manusia yang berjalan, yang memiliki tujuan, yang memihak kepada kejahatan, kerusakan di muka bumi ini, bukan Allah tidak berikan kekuatan, Allah berikan kekuatannya. Dan barang siapa yang menginginkan bagian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaikan, kemaslahatan di muka bumi ini, Allah juga berikan kekuatannya. Maka dari itu kita tinggal memilih. Kita memilih bagian kekuatan yang Allah berikan kepada setiap hamba ini kita pergunakan. Apakah kita pergunakan untuk kebaikan ataupun kita gunakan kepada keburukan? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan itu. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita. Qad aflaha man zakkaha. Akan tetapi dari kekuatan tersebut kata Allah, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yang menggunakan kekuatan tersebut untuk kebajikan, untuk kebaikan, untuk ketaatan di muka bumi ini. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugilah orang-orang yang Allah berikan kekuatan dalam dirinya berupa jiwa dan hawa nafsu, akan tetapi dia memilih untuk jalan kesesatan, jalan keburukan, jalan kerusakan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kekuatan yang besar ini yang Allah titipkan pada setiap hamba, marilah kita pergunakan sebaik-baik mungkin untuk melaksanakan kebaikan, perbaikan, kemaslahatan, keadilan di muka bumi ini. Kalau tidak, na'udzubillah, kita termasuk orang-orang, golongan yang menggunakan kekuatan tersebut untuk kebatilan, untuk kerusakan, untuk kezaliman di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Maka di dalam jiwa kita ada kekuatan yang sangat besar yang Allah berikan. Maka dari itu untuk memulai di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban ini, dan bertemu di bulan Ramadan, pentingnya pensucian jiwa kita, yang kita kenal dengan tazkiyatun nafs, yaitu pensucian diri kita dari segala keburukan-keburukan manusia. Sebagaimana rumah, sebersih apapun rumah, sebersih apapun ruangan, sebagus apapun ruangan, pasti setiap harinya ada saja kotoran, debu yang hinggap di ruangan tersebut. Begitu juga dengan hati. Sebersih hati kita, sebersih apapun hati kita, seluas apapun hati kita, pasti saja setiap harinya
pasti akan ada kotoran-kotoran hati yang hinggap di hati kita. Maka dari itu, marilah setiap harinya kita introspeksi diri, bermuhasabah, mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita dari segala keburukan-keburukan dunia. Maka langkah untuk mensucian jiwa, tazkiyatun nafs, yang pertama adalah dengan cara at-takhalli. Takhalli artinya adalah mengosongkan. Maksudnya apa? Mengosongkan diri dari segala perbuatan-perbuatan keburukan, mengosongkan diri dari setiap dosa, mengosongkan diri dari segala amal-amal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama untuk pensucian diri kita adalah bermuhasabah, introspeksi diri, membersihkan hati dari segala kotoran-kotoran hati, dari segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah selanjutnya setelah takhalli adalah tahalli. Tahalli artinya adalah mengisi segala kekosongan itu, mengisi segala kekosongan tersebut dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Dengan salat, tingkatkan salat kita. Dengan sedekah, tingkatkan sedekah kita. Dengan beramal, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan totalitas, segala amal perbuatan kebaikan-kebaikan marilah kita lakukan untuk mengganti kekosongan tersebut. Maka dari itu, setelah kita mengosongkan diri dari berbagai keburukan, kita isi dengan amal-amal kebaikan, maka hasilnya adalah taghyirul 'adah. Berubahnya kebiasaan kita, akan berubahnya jiwa kita. Kita akan menjadi jiwa yang baru, jiwa yang lebih baik dari hari kemarin. Sebagaimana hewan, ular misalnya, dia mengganti kulitnya, itu adalah proses yang sangat sakit, akan tetapi hasilnya adalah hasil yang baik, yang indah. Begitu juga dengan hati kita. Setelah kita kosongkan dari berbagai maksiat, berbagai keburukan, kita isi dengan amal-amal kebaikan, maka hasilnya adalah taghyirul 'adah. Kita akan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang diridhoi, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengosongkan diri dari berbagai keburukan-keburukan, mengisi dengan segala ketaatan, kita bisa mensucikan jiwa kita setiap harinya, sehingga itu menjadi bekal amal yang paling berpengaruh nanti kita bawa terutama pada saat bulan Ramadan. Semoga kita bisa menanam amal-amal kebaikan pada bulan Rajab ini, dan kita bisa merawatnya pada bulan Sya'ban, dan kita bisa memetik hasilnya nanti di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesucian dalam hati kita, memberikan kekuatan, keridhaan, kelancaran dalam setiap amal-amal kita. Dan mari kita kaitkan segala amal ibadah kita, orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu kita bisa selamat dunia maupun di akhirat, dan kita kembali dikumpulkan di syurganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu ya ibadallah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Kama haitsu qala ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Faya ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'azima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب الحق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.